Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Subair SSI MK selaku pembimbing satu saya, Ibu Resi Agestiawaji SSI MSI selaku pembimbing dua saya, Bapak Dr. Andi Sugrani SSI MSI selaku penguji utama saya. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dengan NIM B1D223013. Dengan kesempatan ini, saya akan memaparkan rencana penelitian saya yang berjudul Deteksi Mutasi Gen KATG Penanda Resistensi Obat Antituberkulosis pada Isolat Mycobacterium tuberculosis dengan Line Probe Assay atau LPA di Laboratorium Home Arsi. Adapun latar belakang, tuberkulosis atau TB merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis dan masih menjadi masalah kesehatan utama di dunia, termasuk di Indonesia. Salah satu tantangan terbesar dalam pengendalian tuberkulosis adalah munculnya resistensi terhadap obat antituberkulosis atau OAT, khususnya isoniazid, yang umumnya terjadi akibat pengobatan yang tidak tepat atau tidak tuntas. Resistensi isoniazid banyak disebabkan oleh mutasi gen KATG yang berperan dalam aktivasi obat tersebut di dalam sel bakteri. Oleh karena itu, diperlukan metode diagnostik yang cepat dan akurat untuk mendeteksi mutasi gen KATG. Metode yang digunakan Line Probe Assay atau LPA merupakan metode molekuler yang direkomendasikan WHO karena mampu mendeteksi resistensi obat secara cepat sehingga mendukung penentuan terapi yang tepat dan mencegah penyebaran tuberkulosis resistensi obat. Adapun prevalensi tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan global dengan prevalensi tertinggi. Menurut WHO, pada tahun 2020 terdapat sekitar 9,9 juta kasus tuberkulosis di dunia dengan 1,3 juta kematian. Indonesia termasuk 6 negara dengan beban tuberkulosis tertinggi, dengan insiden 301 per 100.000 penduduk dan sekitar 98.000 kematian per tahun. Di Sulawesi Selatan, kasus tuberkulosis meningkat dari 12.203 kasus menjadi 31.022 kasus, dengan kota Makassar sebagai wilayah dengan jumlah kasus tertinggi. Adapun rumusan masalah, yaitu apakah terdeteksi mutasi gen KATG yang diidentifikasi sebagai penanda molekuler resistensi obat antituberkulosis lini pertama isoniazid dari isolat klinis Mycobacterium tuberculosis menggunakan Line Probe Assay. Tujuan penelitian saya untuk mendeteksi mutasi gen KATG Mycobacterium tuberculosis resistensi isoniazid dengan metode Line Probe Assay. Manfaat bagi peneliti ini diharapkan dapat memperluas wawasan pengetahuan, melatih kemampuan berpikir ilmiah, serta menjadi pengalaman berharga dalam penerapan ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan. Adapun manfaat bagi masyarakat, deteksi dini tuberkulosis dapat membantu menurunkan angka kejadian tuberkulosis, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya tuberkulosis, dan mengurangi penyebaran penyakit di masyarakat. Adapun kerangka teori saya, infeksi Mycobacterium tuberculosis terjadi melalui proses inhalasi droplet yang mengandung bakteri. Bakteri masuk melalui hidung dan mencapai paru-paru. Di paru-paru, Mycobacterium tuberculosis akan berinteraksi dengan sistem imun, terutama makrofag alveoli. Jika respon imun tubuh mampu melawan Mycobacterium tuberculosis, maka bakteri akan difagositosis dan individu tetap dalam kondisi sehat. Namun, jika respon imun tidak mampu melawan, bakteri dapat berada dalam keadaan dorman atau berkembang menjadi kondisi sakit yang menyebabkan tuberkulosis. Pada pasien tuberkulosis, diberikan obat antituberkulosis lini pertama, yaitu ada isoniazid, rifampicin, pirasinamid, dan entambutol. Dalam penelitian saya, fokus penelitian saya adalah isoniazid terhadap isolat Mycobacterium tuberculosis. Isolat Mycobacterium tuberculosis kemudian diperiksa menggunakan metode Line Probe Assay untuk mendeteksi resistensi.
hasil pemeriksaan menunjukkan sensitif atau resisten. Jika sensitif, obat isoniazid masih bisa digunakan dalam pengobatan tuberkulosis lini pertama. Namun jika resisten, obat sudah tidak bisa digunakan untuk pengobatan dan tidak peka lagi terhadap tuberkulosis isoniazid. Adapun metode penelitian, jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan desain potong lintang atau cross-sectional. Waktu dan penelitian, lokasi penelitian direncanakan akan dilakukan di laboratorium UMARSI dan waktu penelitian direncanakan akan dilakukan pada bulan Februari 2026. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah isolat Mycobacterium tuberculosis yang diperoleh dari pasien tuberkulosis yang menjalani pemeriksaan resistensi terhadap obat lini pertama di laboratorium UMARSI. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah DNA yang diekstraksi dari isolat Mycobacterium tuberculosis dan sebanyak 10 sampel yang akan diperiksa. Kriteria sampel, kriteria inklusi. Yang pertama, isolat Mycobacterium tuberculosis yang berasal dari kultur. Yang kedua, isolat yang telah dikonfirmasi positif. Yang ketiga, isolat dengan jumlah koloni yang cukup. Yang keempat, isolat yang dicurigai atau teridentifikasi tuberkulosis resistensi obat atau memiliki indikasi resistensi isoniazid berdasarkan catatan klinis dan pemeriksaan sebelumnya. Kriteria eksklusi. Yang pertama, isolat yang tidak disertai informasi identitas yang lengkap atau tidak sesuai dengan data pada formulir permintaan pemeriksaan. Yang kedua, isolat DNA yang menunjukkan kegagalan amplifikasi atau kegagalan kontrol internal pada proses yang menandakan kualitas atau kuantitas DNA kurang optimal. Adapun alur penelitian saya, yang pertama diawali dengan survei lokasi, kemudian permohonan izin kepada pihak laboratorium UMARSI, selanjutnya digunakan isolat klinis Mycobacterium tuberculosis, DNA dari isolat tersebut diekstraksi, kemudian dilakukan pemeriksaan menggunakan line probe assay dengan target gen KATG. Kemudian hasil pemeriksaan dianalisis dan diinterpretasikan untuk mendeteksi adanya mutasi gen KATG yang berperan sebagai penanda resistensi obat isoniazid, kemudian sebagai penanda isoniazid. Baik, itu saja hasil pemaparan rencana penelitian saya. Terima kasih.